Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got... Kisah pengembaraan Nyimas Rara Santang putri Prabu Siliwangi dan menjadi ibunda Sunan Gunung Jati. Prabu Siliwangi bersama istrinya yaitu Ratu Subang Larang melahirkan 3 orang anak, di mana 1 diantaranya adalah perempuan. Anak pertama bernama Walang Sungsang, anak kedua bernama Rara Santang dan anak ketiga bernama Kian Santang. Dari ketiga anak Prabu Siliwangi ini, salah satunya yaitu Nyimas Rara Santang, kelak beliau akan melahirkan raja-raja di Nusantara. Rara Santang diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Sejak kecil, Rara Santang sudah memeluk agama Islam mengikuti agama ibundanya yaitu Nyai Subang Larang. Dewi Rara Santang menghabiskan masa kecilnya di Istana Galuh Kawali. Setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, kemudian hijrah ke Istana Baru Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Rara Santang, Sang Prabu Siliwangi berucap yang disertai petir menggelegar, gemuruh guntur dan badai. Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rara Santang, sabda Prabu Siliwangi. Setelah ibundanya yaitu Nyai Subang Larang wafat, Dewi Rara Santang memilih keluar dari Istana Pajajaran bersama kakak kandungnya Pangeran Walang Sungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walang Sungsang mengganti namanya menjadi Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam pengembaraannya dari tempat satu ke tempat lainnya, guna mencari dan belajar agama Islam. Sekitar tahun 1443, Dewi Rara Santang menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci. Mereka berdua berguru di Bukit Amparan Jati, yaitu kepada Syekh Nur Jati selama 3 tahun, dan mendirikan pedukuhan di kebun pasir. Selesai menunaikan ibadah haji, Dewi Rara Santang lalu dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina, yang bernama Sultan Bani Israel, atau Sultan Mahmud, atau Sultan Hud. Setelah menikah, nama beliau diubah menjadi Syarifah Mudaim, dan Pangeran Walang Sungsang diubah menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan Dewi Rara Santang tersebut tertulis jelas dalam naskah Mertasinga. Dikisahkan bahwa di negeri Bani Israel, istri Sultan Hud meninggal dunia. Tidak lama kemudian Sultan pun mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya, mencari seorang putri yang setara dengan yang telah tiada. Utusan itu melakukan pencarian hingga akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang tengah menunaikan haji dari negara Pajajaran. Mereka adalah Pangeran Cakrabuana dan adiknya Dewi Rara Santang, yang konon kecantikannya mirip dengan mendiang, bahkan kecantikannya melebihi mendiang istri Sultan Hud. Pangeran Cakrabuana menyampaikan bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik, sehingga kemudian sang utusan membawa keduanya kepada tuannya untuk dipertemukan dengan Sultan Hud untuk dipinang. Singkat cerita, Nyimas Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh Nyimas Rara Santang tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa jika kelak dari hasil perkawinan keduanya mempunyai seorang anak pertama laki-laki,
maka anak tersebut harus direlakan untuk mensyiarkan Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di Tatar Pasundan. Selain itu, Nyimas Rara Santang juga menginginkan agar janji kesanggupan Sultan Hud diikrarkan di Bukit Tursina, yaitu di Palestina. Sang Sultan pun menyanggupinya, dan ikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Tursina, disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana, lalu kemudian keduanya pun akhirnya menikah. Singkat cerita, pernikahan Dewi Rara Santang dengan Sultan Hud dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang belakangan menjadi raja di Cirebon, sementara anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah. Menurut naskah Mertasinga, di masa tuanya, setelah suaminya yaitu Sultan Hud wafat, Dewi Rara Santang dijemput anaknya Syarif Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon, sampai akhirnya Dewi Rara Santang wafat dan dimakamkan di Cirebon. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.